Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah sirri. Apakah nikah sirri itu? Secara literal, sirri bermakna rahasia. Tidak terang-terangan. Tersembunyi. Nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tidak terang-terangan. Tetapi makna tersembunyi itu apa? Tuh, gitu. Nanti saya akan jelaskan ya. Karena di dalam pernikahan itu kita mengenal adanya 5 hal. Pertama adalah calon suami istri. Yang kedua adalah katanya ada wali. Yang ketiga adalah ada 2 orang saksi. Begitu. Nah, di dalam Islam para ulama berbeda pendapat. Apakah nikah tanpa wali yang berarti perempuan sendiri menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang melamar dirinya sah atau tidak? Para ulama berbeda. Ada lagi, kalau pernikahan itu tidak dihadiri oleh 2 orang saksi, boleh tidak? Tuh, di dalam pandangan ulama ada yang mengatakan boleh, asal diumumkan saja. Nah, itu loh. Jadi makna rahasia nikah siri di dalam konteks tradisi Islam itu berbeda dengan apa yang kita kenal sekarang. Yang kita kenal sekarang di Indonesia itu, kalau orang mengatakan nikah siri, maka artinya nikah tidak dicatat di dalam pengadilan atau di dalam KUA. Tuh, orang mengatakan itu nikah kiai, bukan nikah negara. Itu dianggap sebagai nikah sirri. Padahal di dalamnya sudah memenuhi syarat tadi. Ada wali, ada 2 orang saksi, ada sigat. Artinya sigat itu ucapan. Saya nikahkan atau saya terima, dan itu ada ijab qabul lah bahasa kitanya. Itu padahal memenuhi semua syarat. Tetapi dalam konteks negara kita itu dianggap sebagai nikah sirri. Sah atau tidak? Para ulama mengatakan ya kalau memenuhi rukun nikah ya sudah sah. Di dalam rukun nikah itu tidak ada catatan itu. Nah, tetapi negara mengatakan di dalam undang-undangnya wajib dicatat. Tuh, ya bagaimana kalau begitu? Pada akhirnya saya ingin menegaskan atas pertanyaan tentang nikah sirri itu menurut fikih Islam lah, ada nikah sirri itu tidak boleh. Tetapi maknanya di dalam tradisi Islam, kalau pernikahan 2 orang itu tidak ada saksi, tidak diumumkan, tidak ada wali. Jadi kalau begitu, kata makna nikah sirri dalam konteks tradisi Islam dimaknai oleh para ulama, nikah 2 orang tanpa wali tetapi ada saksi dianggap boleh, gitu. Nikah ada wali tetapi tidak ada saksi diumumkan, itu boleh. Jadi yang tidak boleh disepakati itu tidak ada wali,
tidak ada saksi, tidak diumumkan. Itu semua sepakat tidak boleh. Karena logikanya berarti hanya ada dua orang, laki-laki dan perempuan. Itu cara pandang fikih. Lagi-lagi begitu ya. Sementara dalam cara pandang kita di Indonesia, sebutan nikah siri adalah nikah yang tidak dicatat dalam dokumen negara. Saya ingin menyampaikan gagasan keharusan catatan negara menjadi unsur pokok di dalam akad nikah itu. Sehingga kalau bisa ini akibatnya tidak dicatat, tidak sah. Hanya sampai hari ini belum bisa mengatakan, negara tidak bisa juga mengatakan bahwa itu tidak sah. Paling-paling naib itu kalau sudah selesai menyatakan, dia akan mengatakan sah menurut agama dan sah menurut negara. Tuh, kata saya, jadi hukum pernikahan di dalam Indonesia ini masih dualisme hukum, belum satu hukum. Nah, menurut tradisi agamanya, dianggap agama karena memenuhi rukun nikah maka sah. Tapi kalau negara mengatakan tidak sah kalau tidak dicatat. Maksud tidak sah itu tidak diakui oleh negara. Tidak diakui oleh negara maknanya adalah kalau ada konflik, sengketa, pertengkaran, negara tidak bisa mengurusnya, tidak bisa menyelesaikannya, pengadilan tidak bisa menyelesaikannya, polisi juga tidak bisa menyelesaikannya. Itu urusan pribadi dan tidak tahu apakah secara hukum kedua orang yang berkonflik itu sudah menikah atau tidak. Nah, jadi saya ingin mengatakan saja, keputusan di dalam undang-undang seperti itu sesungguhnya adalah hasil dari kompromi, keinginan untuk menunggalkan hukum perkawinan sesuai dengan hukum negara, yaitu dicatat. Karena sekarang zamannya zaman kebenaran pembuktiannya harus ada oleh negara. Kalau tidak ada pembuktian oleh hukum oleh negara, maka negara seperti tidak bertanggung jawab. Ya karena tidak ada haknya untuk ikut serta di dalam urusan itu, dan itu yang akan terugi biasanya adalah perempuan. Nah, maka nikah siri saya berharap hilang pada saatnya, dihapuskan, karena itu bisa merugikan, berpotensi maksud saya, dan perempuan kesulitan sekali untuk bisa meminta pertanggungjawaban negara atas kerugian yang dia alami, ditinggalkan begitu saja. Misalnya tidak ada pesangon, tidak ada dana iddahnya misalnya, bagaimana menguruskannya? Kepala negara, bagaimana negara mengakuinya? Pengadilan, bagaimana pengadilan tahu bahwa kedua telah menikah, ada hubungan suami istri? Tapi saya bilang memang perubahan atas tradisi yang mengakar, apalagi ada legitimasi, hari tidak dianggap sebagai ada legitimasi agamanya, maka itu tidak mudah untuk dilakukan proses perubahan. Tapi
saya melihat ya, semakin hari semakin banyak orang sadar bahwa pada akhirnya ketika seseorang ingin menikah, memanggil atau mencatatkan diri namanya ke KUA, mendaftarkan diri supaya terjamin hukum negaranya. Negara akan ikut serta menyelesaikan persoalan kedua orang itu apabila ada konflik atau sengketa antara keduanya itu. Kembali kepada apa yang ditanyakan, nikah siri maknanya nikah yang tidak dicatat di dalam dokumen negara. Itu yang berkembang, masih berkembang di negara kita ini. Mudah-mudahan di masa yang akan datang akan berkurang dan terus hilang, supaya hak-hak yang dirugikan dapat diselesaikan secara hukum oleh negara. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kontroversi enggak nih?